bicara tentang keutamaan memakai siwak. Kemudian sekarang ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, berdasarkan riwayat yang paling ashah. Nama beliau, nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr. Qala al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Au khamsun minal fitrah, atau 5 perkara dari fitrah. Jadi fitrah ada 5 kata Nabi. Nah, fitrah itu apa artinya begitu? Sebelum kita membahas. Fitrah itu Bapak sekalian, kalau secara etimologi bahasa itu memang diartikan ada asal kejadian, bisa. Fitrah bisa berarti kesucian, bisa juga. Bisa berarti watak, bisa berarti naluri, bisa berarti bakat. Jadi banyak tuh kata fitrah di situ. Jadi kalau kita artikan fitrah, kesucian, ya ada 5 kesucian boleh juga. Boleh. Atau misalnya ada ulama seperti Asy-Syarif Ali ibn Ahmad al-Jurjani, seorang ahli bahasa dari Al-Jurjan, Persia, mengartikan fitrah itu sebagai watak yang senang dengan agama. Watak yang senang dengan agama. Karena dalam Islam Bapak sekalian, kita banyak menemukan hadis-hadis juga bicara fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu alal fitrah. Dasarnya suci. Artinya fitrah bisa diartikan juga naluri beragama tauhid. Jadi kita sudah ditanamkan, alhamdulillah, ada naluri kita beragama tauhid. Beragama yang satu, yaitu Islam. Itu fitrah. Di mana ketika memang di saat janin yang masih berada dalam kandungan ibu, di rahim ibu, atau tidak salah 40 hari, 4 bulan 10 hari, Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Di situ tentukan qadanya, am syaqiyun am sa'idun, apakah ini menjadi orang yang celaka atau orang bahagia. Kaifal ajal, bagaimana ajalnya, bagaimana rizkinya. Sudah Allah tentukan qadanya manusia. Dan saat itulah ditanya, alastu birabbikum, kepada ruh. Hai ruh, apakah kau mensaksikan bahwasanya Tuhanmu adalah Allah? Kata ruh, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Kata ruh, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan. Jadi kalau naluri secara fitrah, maka sesungguhnya Bapak sekalian, kita itu naluri kita adalah agama bertauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci, maka kata Nabi fa abawahu, fasababiyah, yang menyebabkan bagaimana tergantung didikan orang tuanya. Sehingga di situ au yuhawidanihi au yunassirani au yumajisani. Karena sebab didikan orang tuanya, ada si anak dia berperilaku, dia bercorak pikirannya seperti orang Yahudi. Ada anak yang berperilaku, yang punya pikiran seperti orang Nasara, atau orang Yumajisani, atau orang Majusi.
Jadi Pak Abawahu tergantung didikan orang tuanya. Apa yang dirahmati Allah. Berarti kalau seandainya kita yang beragama Islam ini, nalur kita adalah nalur beragama bertauhid. Fitrahnya sudah begitu, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang di luar Islam berarti yang beragama di luar daripada Islam, tentu sesat itu. Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi bicara fitrah gitu sekalian. Nah, di sini al-fitrah ya. Kita jadikan kesucian ya. Jadi ada lima perkara Bapak sekalian. Kita sudah dengar, sering dengar. Yang pertama al-khitanu, khitan. Yang kedua wal istihdadu ay halqu sya'ril ladzi haula al-farji. Ya, di situ diartikan mencukur ya. Mencukur rambut yang ada di sekitar kemaluan. Itu namanya istihdad. Ya. Baik kita punya kalimat namanya zakar atau perempuan farj. Itu jangan lupa dibersihin nanti. Ya, kemudian wa taqlimul azfar, potong kuku termasuk bagian dari fitrah. Wa natful ibti, kemudian nyabut ya, bulu ketiak nih. Kalau bahasanya sih nyabut di sini. Kemudian yang kelima wa qassus syaribi ay potong asyarib. Yaitu kumis. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaihi. Ya Bapak sekalian, walaupun sudah dengar ini kalimat khitan, tetapi mungkin tidak salahnya kita sedikit ya bicara tentang khitan ya. Sebelum Haji Rahmat bicara khitan Bapak sekalian ya. Ada memang hadis bertemakan tentang banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nabi pengen umatnya sehat. Gitu. Contohnya Bapak sekalian, hadis yang bicara tentang kesehatan, yaitu misalnya iyyakum wal bitnata bit-ta'am wa syarab. Hati-hati kamu terhadap al-bitnah, yaitu berlebih-lebihan dalam makan minum misalnya. Fa innaha mafsadatun lil jismi wa turus saqam wa maqsadatun 'ala shalah. Orang yang banyak makan ya, yang berlebih-lebihan makannya, itu dapat merusak tubuh, dapat melahirkan penyakit dan bisa menyebabkan malas dalam ibadah. Itu bicara tentang sehat, Pak. Tubuh kita ini sudah Allah lengkapi dengan berbagai macam alat-alat. Ya. Bahkan dikasih imunitas secara fitrah ya, dari penyakit. Tetapi kita harus mesti jaga tuh. Maka dalam maqatus syariah itu ada namanya hifdzun nafs, jaga diri, jaga jiwa kita. Jangan sampai kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Jam 7 nasi uduk, jam 8 ketoprak, jam 9 bakso, jam 10 mie ayam, jam 11 apa tuh? Batagor. Jam 12 makan siang. Gegares itu namanya. Gegares. Iya sih Pak Ustaz, saya makan kata Nabi sedikit. Ya Nabi makannya sedikit betul. Tapi kita sedikit-sedikit. Ya. Gegares namanya. Padahal nggak boleh. Ya. Terlalu banyak makan nggak boleh. Ya kalau orang ibadah malas bisa jadi karena banyak makan. Terbukti. Kalau kita misalnya tarawih. Nggak tahu kalau di masjid ini sih. Saya lihat jamaahnya penuh aja. Dari hari pertama sampai terakhir. Ya. Kalau di masjid lain.
Minimal seminggu banget kesananya udah pada hilang. Bisa jadi mungkin karena buka puasanya terlalu kenyang. Akhirnya malas. Oh, maksudnya salat. Maka kata Nabi, alaikum bil qasdi. Sederhana. Itu bicara tentang kesehatan. Sama di sini. Khamsun minal fitrah al-khitanu khitan. Khitan itu ismul masdar, bentuk infinitif dari kata khatana yakhtanu khitnan. Ai qata'a. Qata'a yaqta'u qat'an. Memotong. Maka kalau dalam istilah etimologi, terminologi qat'ul jildah. Jadi memotong al-jildah kulit yang menutupi ujung zakar. Menutupi ujung zakar. Jadi memotong sebagian kulit yang menutupi ujung zakar agar terbuka. Itu bahasa daripada khitan. Kalau kita bicara dalam Islam, memang khitan ini itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan daripada milah atau ajaran Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat secara nasab itu dari keturunan Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail anak daripada Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Dari Sayyidah Hajar. Itu. Di mana Nabi Allah Ibrahim saat usia 80 tahun ada perintah untuk khitan. Dan itu hadisnya Bukhari wa Muslim. Perintah berkhitan usia Nabi Ibrahim saat itu 80 tahun. 80 tahun kalau misalnya usia kita sekarang udah aki-aki Pak ya. Dan kongkong. Tapi Nabi Ibrahim saat itu Nabi yang tentu umurnya saat itu sepanjang-panjang Pak. Itu dengan kodum. Jadi berkhitan dengan kodum. Kodum itu diartikan alat tukang. Ya. Ada penceramah diartikan alat kodum dengan kampak katanya. Tapi di situ alat tukang. Ya. Diartikan alat tukang. Nah, syariat Nabi Ibrahim ini dilanjutkan oleh baginda Rasul, oleh Rasulullah SAW untuk berkhitan. Nah, ini bentuk daripada bagaimana manfaat khitan, kemaslahatan orang yang berkhitan diatur Pak di dalam agama kita. Sehingga akan kita rasakan Bapak sekalian bagaimana orang yang berkhitan dengan orang yang tidak berkhitan. Orang yang berkhitan tentu saja adalah orang yang menjaga kebersihan. Ini kemaslahatannya. Kemudian bagaimana orang yang berkhitan tersebut itu dapat memberikan satu manfaat kepada istrinya saat berhubungan. Yaitu mencegah daripada yang namanya kanker rahim. Mencegah namanya kanker rahim. Di saat bersetubuh. Karena kalau seandainya itu kulup bagian atas itu tidak dipotong, maka saat kita pipis, saat kita buang air kecil, dia akan mengendap. Endapan itulah jadi kotoran. Nah, kalau seandainya dia tidak berkhitan, melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka di situ akan ada timbul penyakit sebenarnya. Maka akan memasukkan penyakit ke dalam rahim. Di vagina seorang istri yang pada akhirnya nanti timbullah yang namanya kanker rahim. Masya Allah, luar biasa. Islam luar biasa. Maka oleh karena itulah dengan manfaat kemaslahatan yang besar, para ulama, terutama Imam Syafi'i
Imam Hambali mewajibkan khitan. Walaupun memang Imam Malik, Imam Hanafi mensunahkan. Ya, mensunahkan kalau Imam Malik, Imam Hanafi, kalau Imam Syafi'i mewajibkan. Masing-masing punya dalil. Ya, masing-masing punya dalil. Kata Imam Malik, al-khitanu sunnatun wa mukramatun lin-nisa. Jadi yang namanya khitan itu sunnah, ya, lirijal bagi laki-laki, wa mukramatun lin-nisa, dan kemuliaan bagi perempuan. Ya. Oleh karena itu Bapak sekalian di Mesir, ya, di Mesir itu yang namanya perempuan jarang yang dikhitan. Negara-negara Timur Tengah rata-rata. Itu perempuan-perempuannya jarang dikhitan. Ya. Nah, kalau Indonesia kan laki perempuan dikhitan, betul enggak? Dikhitan ya. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Karena mazhabnya Syafi'i. Syafi'i mewajibkan. Ya, mewajibkan terutama laki-laki khitan, perempuan juga dikhitan. Ya. Nah, oleh karena itu ada hadis Bapak sekalian tuh. Sehingga dalam hadis itu ada bahasa iltiqaul khitanani. Jadi dua kemaluan yang dikhitan. Dan pengaruhnya dalam dalam ibadah sangat berpengaruh Bapak sekalian. Bahkan ada satu riwayat mengatakan, satu pendapat ulama, kalau seandainya ada orang tidak berkhitan, ya, dia sholat enggak diterima. Gitu. Sampai begitu, enggak sah sholatnya kalau dia tidak berkhitan. Maka perlu dikhitan dulu. Ada orang masuk Islam, belum sunat dulu. Udah 60 tahun dia, tetap disunat. Kalau dia masuk Islam. Kalau dia tidak mu'alaf, udah 60, tapi belum dikhitan, dia sholat, dia sah. Jadi Bapak sekalian, pengaruh luar biasa. Karena memang Islam sangat berkonsentrasi dalam urusan kebersihan, kesehatan. Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah khitan, penting sekali. Maka iltiqaul khitanani, kata Nabi, ketika seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertanya tuh kepada Sayyidah Aisyah. Malu-malu ternyata. Karena masalah ini sebenarnya masalah hal bicara tentang laki, tapi Abu Musa bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, sebenarnya saya malu ini pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau seandainya penis masuk ke para wanita dan tidak yanzil, tidak keluar air mani, bagaimana? Nah, Rasulullah itu dalam hadis bersabda, "Idza iltaqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa illam yanzil." Apabila bertemu dua khitan, ya, dua alat kelamin bagi laki perempuan, ya, bertemu doang tuh, nggak sampai penisnya masuk ke faraj, bertemu itu faqad wajaba al-ghuslu, maka sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi wa illam yanzil, sekalipun tidak keluar air mani. Nah, gitu. Jadi pengaruh kesalahan. Dua khitan ya. Bapak sekalian rahmati Allah. Khitan jadi itu sesuatu yang sangat urgent, penting ya, untuk menjaga kebersihan. Kemudian istihdad Bapak, yang kedua istihdad yaitu halqul ana. Al-ana ini maksudnya yaitu qat'u sya'r alladhi haula al-farj. Jadi kita potong daripada rambut kemaluan kita, Pak. Apa fungsinya? Sama kebersihan daripada alat kelamin kita, kemudian tidak bau, kemudian menjaga sensitivitas terhadap hubungan antara laki, istri dan suaminya. Jadi lagi-lagi kebersihan Bapak sekalian. Jangan sampai mohon maaf rambut sekitar kemaluan nggak pernah dibersihin, bau, enak gak kira-kira? Agak enak. Apa Ustaz laki perempuan? Laki perempuan. Nggak apa-apa, itu sunnah membersihkan daripada rambut sekitar kemaluan, Pak. Ustaz itu dicukur apa digunting? Secara Bapak,
Terserah. Mau dicukur boleh, mau dicabut boleh nggak cabut? Silakan aja kalau cabut kalau sanggup. Gitu. Biasanya mau digunting ya, digunting biasanya. Digunting boleh silakan. Tapi dibersihkan itu Pak. Itu kata Nabi minimal ukurannya 40 hari itu. Dibersihin. Apa itu? Salah satunya bagaimana memuaskan istri itu dalam urusan kebutuhan batin. Istri juga sama, ya dibersihkan juga tuh rambut sekitar kemaluan Bapak. Itu namanya istihdad sunnah. Sunnah. Ya Bapak sekalian. Dan pengaruhnya juga besar Bapak sekalian. Pengaruhnya. Jadi pengaruhnya kalau seandainya tidak pernah dibersihkan. Maka dalam mandi janabah Bapak sekalian. Itu kan ketika kita sebelum mengguyur tubuh kita dengan air. Kita niatkan kita untuk membersihkan tuh kotoran ya. Yang ada di sekitar kemaluan kita. Sambil kita ngucapin nawaitu itu gusla lirafil hadasil akbari an mahali istinja gitu ya. An mahal istinja. Kita bersihkan itu tentang mahali itu tempat istinja keluar. Kita pakai sabun bersihin dulu tuh. Ya kan? Bersihin dulu. Dia bersih. Di bawah bagian ini dia tuh. Kita baca bagian sebelah kanan dulu ya. Kita nawaitul ghusl rabbil hadasil akbar pardon lillahi ta'ala. Di situ kita sebenarnya sih wudu dulu ya, ada sunahnya wudu dulu. Di situ kita wudu ya gitu. Apa sih rahmat Allah. Jadi lagi-lagi kebersihan. An-nazafah minal iman. Kebersihan daripada separuh iman. Ya. Jadi istihdad. Nanti insyaallah Pak kita amalin nih. Ya, kita amalin tuh. Kemudian wa taqlimul azfar, potong kuku ya. Potong kuku Bapak sekalian, kalau kuku kita kotor di tempat bersemayamnya iblis, setan itu di kuku, Pak. Salah satu tempat bersemayamnya iblis di kuku. Maka perlu bersih kuku kita. Jangan kotor. Ya. Tata caranya ada, waktunya juga silakan. Ustaz boleh nggak misalnya potong kuku hari Senin, hari Selasa, gitu. Ya sebenarnya kalau memang menurut ulama ada tuh hari-harinya. Misalnya hari Rabu, Jumat, gitu. Jumat yang paling itu Jumat. Ya kan Pak ya? Tapi kalau misalnya hari lain boleh nggak? Ya boleh aja sih sebenarnya. Ya boleh aja silakan. Kalau mau yang lebih afdol ya silakan. Yang penting kukunya bersih begitu. Ya Bapak sekalian, bersih. Karena pengaruh ya Bapak sekalian, kalau kuku kita panjang nanti pengaruh dalam wudhu kita. Kalau seandainya kuku kita panjang, dia menutupi anggota tubuh yang mestinya kena air wudhu, akibat kuku panjang nggak kena air wudhu, maka jadi wudhu kita nggak sah. Tuh gitu. Gara-gara kuku panjang Pak. Mestinya nih kulit kena air wudhu. Tapi gara-gara ada kuku yang panjang, terhalang dia. Wudhu akhirnya nggak kena air. Jadi sebab wudhu kita nggak sah. Karena wudhu kita nggak sah, sholat jadi nggak sah. Itu luar biasa Islam. Suruh potong kuku. Kebersihan kulit, kebersihan kuku kita masih diperhatikan. Ada sebuah riwayat Bapak sekalian, ketika misalnya saat itu ada seseorang sedang wudhu lihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada kulit yang masih kering, tidak terkena air wudhu. Nabi katakan kepada laki tersebut, diulang wudhunya. Itu gara-gara sedikit daripada kulitnya tidak terkena air wudhu. Maka oleh karena itu kebersihan kuku kita harus kita perhatikan tuh, ya, supaya bersih
jangan sampai kotor. Termasuk anak-anak kita biasakan untuk taklimul azfar, karena ini bagian daripada kesucian, kebersihan yang diajarkan oleh Islam ya. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanatbul ibti yang keempat Pak, yaitu cabut yang namanya ibti, rambut ketiak ya. Kalau sini sih bahasanya sabut Pak, cabut. Cabut rambut yang ada di ketiak itu Pak. Ini juga banyak ada sumber penyakit, ada bakteri-bakteri sini Pak, jadi bau tuh. Nah, tapi perlu juga tuh untuk dicabut tuh. Tapi kalau cabut sakit nggak kira-kira? Sakit banget kalau dicabut. Kira-kira kalau nggak sakit, yang nggak sakit diapain tuh? Digunting apa dicukur? Terserah bapak itu mah. Kalau bahasa hadis sih cabut itu. Cuma sakit banget kalau cabut. Ya cukur dah, yang penting bersih. Betul? Ini kalau sampai bertahun-tahun kagak di Pak. Ya Allah bau tuh. Bau asem. Bergaul sama istri kita. Bang asem banget sih bang. Sama perempuan, kalau perempuan punya rambut ketiak sama bersihin juga. Mau berhubungan dengan suami istri yang bersih, tuh yang bersih. Maka kata Nabi dalam hadis Pak ya, walaupun ini bicara hadis secara tentang tidur, ya. Tapi apa kata Nabi? Ini hadis Bukhari wa Muslim. Idza ataita maja'aka. Tuh. Kalau kamu ingin tidur, ingin berbaring, apa kata Nabi? Fatawaddu wudu'aka lis-shalah. Maka hendaklah kamu berwudu seperti kamu wudu untuk salat. Disuruh kita wudu, artinya disuruh jaga kebersihan sampai begitu. Kemudian wattaji' ala shiqqil aiman, kemudian berbaringlah tuh, sebelah kanan. Ternyata itu berdasarkan hasil riset pakar-pakar kesehatan luar biasa tuh. Tidur sikil aiman itu. Jantung kerjanya jadi ringan, kemudian juga pencernaan lambung juga jadi terbantu ringan. Dan tentu sehat, Pak. Nah, itu Bapak sekalian sama tuh. Kebersihan termasuk juga ibit ini, Pak. Kalau seumpama kita bersih, tidur sama suami bersih, sama istri kita bersih, enak, Pak. Enak. Termasuk juga kebersihan daripada bulu ketiak kita. Nah, kemudian yang kelima, waqasus syarib, yaitu kalau qasu itu motong, mendekin asyarib, tapi sini bersihin, boleh dikatakan al-haq atau cukur kumis, ya cukur kumis asyarib, ya. Nah itu Bapak sekalian merupakan daripada fitrah, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pada intinya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang yang indah-indah. Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ada orang-orang yang senang cinta akan kebersihan dan Allah suka kepada al-mutatahhirin, orang-orang yang suka bersih. Wallahu a'lam bishawab.